Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nawaina at-ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama wa du'a ila al-huda والدلالة على الخير لابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر عدد كل حرف كتب أو يكتب إلى أبد آبدين والدهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Allahumma inni qad istaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tunsinihi ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, kita berjumpa kembali di dalam kajian online melalui streaming Al-Wafa bi Ahdillah Jawa Tengah, di dalam pembahasan tentang kitab hadis Mukhtar Hadis Asy-Syarif sampai di dalam hadis yang ke-37, di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Ghanimatu majalisi dzikri al-jannah." Rawahul Ahmad. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ganjaran, balasan, manfaat daripada menghadiri majlis zikir adalah syurganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah jawaban dari pertanyaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Amr, ketika bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ma ghanimatu majalisi dzikri?" Duhai Rasul, apa ganjaran, apa balasan atau apa yang didapatkan dari duduk di majelis zikir? Maka Nabi menjawab dengan ucapan indahnya, ganjaran, balasan yang didapat, hadiah yang didapat dari orang-orang yang duduk di majelis zikir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar manfaat majelis zikir dengan kita duduk di dalamnya, mengambil manfaat di dalamnya. Rasul menginfokan kepada kita tentang keutamaannya. Balasan yang didapat adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum raudhah min riyadil jannah farta'u." Jikalau kalian melewati taman pertamanan surga, maka singgahilah, berdiamlah sebentar. Sahabat heran di antaranya karena Rasul mengatakan taman-taman surga. Sahabat berkata, "Ya Rasul, kami masih di bumi, di alam dunia ini, yang engkau maksud taman surga itu apa?" Maka Rasul menjawab, "Hilatul dzikir." Tempat-tempat yang digunakan untuk berzikir, tempat-tempat yang digunakan untuk mengagungkan Allah, tempat-tempat yang digunakan untuk berselawat dan bersalam kepada Rasulullah, itu adalah taman di antara pertamanan surga. Satu hadis ini mengajarkan kita bahwasanya info yang besar dari orang-orang yang duduk berzikir berjamaah, berzikir secara bersama-sama. Mereka adalah orang-orang yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menjawab bahwasanya memang mereka orang-orang yang berkumpul dalam suatu perkumpulan zikir. Surga Allah Subhanahu wa taala diperuntukkan untuk mereka semuanya. Ini hadis memompa kita untuk semangat mensucikan jiwa, membersihkan diri melalui zikrullah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Hal yang paling penting adalah menghiasi hidup kita setiap harinya untuk bersambung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui zikir. Maka poin dari hadis ini yang pertama adalah ightanim
al-awqat bi dzikrillah, yaitu menjaga waktu-waktu kita untuk menyibukkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu poin yang kedua, at-targhib wal hath ala huduril majalisil ilm, yaitu memompa kita untuk menyukai duduk di dalam majlis zikir atau majlis ilmu. Dan poin yang ketiga, annal ghanimata allati yahsulu biha al-mu'min bi huduri fil majlisil ilm wa dzikir hiyal jannah. Poin yang ketiga yaitu ganjaran hadiah yang didapat dari orang-orang mukmin yang duduk di majlis zikir atau majlis ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Semakin istiqamah dia di dalam majlis zikirnya, maka semakin tercatat nama dia di pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hadis ke-37 yang disebutkan di dalam kitab Mukhtar Hadis Syarif. Adapun hadis yang ke-38 di mana Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, Fatimatu bid'atum minni yaghbiduni ma yaghbiduha wa yubsituni ma yubsituha wa innal ansaba tanqati'u yaumal qiyamah ghaira nasabi wa sababi wa sihri, rawahul Hakim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Fatimah adalah bagian dariku. Fatimah adalah bagian dariku. Hadis ini sebelum kita membahas lebih dalam, sedikit kita mengenal tentang Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul, yaitu seorang anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan gelar Al-Batul Zahra. Al-Batul artinya seorang yang tidak mengalami masa haid dan nifas. Dalam sebuah riwayat, hanya 2 wanita yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak mengalami haid dan nifas. Adapun wanita yang pertama kali mengalami haid adalah Ibunda Hawa. Dalam sebuah riwayat, Ibunda Hawa mengalami haid itu pertama kali pada hari Selasa. Namun 2 wanita ini, yaitu Sayyidatina Maryam dengan Sayyidatina Fatimah Al-Batul, 2 orang yang tidak mengalami haid di dalam masa kehidupannya. Sayyidina Fatimah yang bagian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mendapatkan gelar dari ayahanda tercintanya Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin para wanita di alam semesta ini, yang mana Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menikahkan anaknya Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dalam sebuah kisah, Sayyidina Abu Bakar Siddiq terlebih dahulu datang untuk meminang Sayyidina Fatimah. Namun Rasulullah tidak memberikan jawaban. Lalu datang lagi Sayyidina Umar bin Khattab untuk meminang Sayyidatina Fatimah Zahra Al-Batul, dan Rasulullah tidak memberikan jawaban. Hingga datang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah tersenyum, turun wahyu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk perintah. Rasul mengucapkan sabdanya, Innallaha amarani an uzawwija Fatimata min Ali. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadaku untuk menikahkan Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka terjadilah pernikahan Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang mana ketika itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berumur 21 tahun dan Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul berumur 15 tahun. Perbedaan di antara mereka berdua kurang lebih 6 tahun. Dan pernikahan itu terjadi setelah kepulangan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada peperangan Badar. Maka pernikahan Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika selesai daripada kepulangan peperangan Badar. Dari pernikahan Sayyidina Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka berdua 6 anak, 3 laki-laki dan 3 perempuan. Laki-laki Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan yang paling kecil adalah Muhsin yang meninggal dalam keadaan masih kecil sebelum baligh. Adapun dari kalangan perempuan,
Sayyidina Fatimah memiliki anak Zainab, Ummu Kulsum. Ummu Kulsum ini yang dinikahkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah mertua daripada Sayyidina Umar bin Khattab, dan Ruqayyah yang meninggal dalam keadaan kecil sebelum baligh. Di masa kecil Sayyidina Fatimah Zahra telah tampak Allah Subhanahu wa taala berikan keistimewaan demi keistimewaan kepada Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul, yang mana Sayyidina Fatimah adalah anak paling kecilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengenal dengan sebutan anak paling kecil, bontot, ya. Anak yang paling kecil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namun memiliki tempat manzilatul aliyah, namun memiliki tempat yang istimewa di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun anak yang paling kecil dari Rasul adalah Sayyidina Fatimah, namun Sayyidina Fatimah mendapatkan pujian dari ayahnya, Ummu Abiha, ibu dari ayahnya, karena Sayyidina Fatimah menggantikan ibunda tercintanya Sayyidatina Khadijatul Kubra di dalam mengurusi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, hingga suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari lagi asik duduk bersama Sayyidina Fatimah. Senangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah anaknya yang memiliki keistimewaan yang besar, hingga Rasul berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, ama tardaina an takuni sayyidatun nisa'i ahlil jannah au nisa'il mu'minin?" Rasul berkata, "Wahai Fatimah, apakah engkau ridha? Apakah engkau ridha atau apakah engkau tidak ridha wahai Fatimah, ketika engkau dijadikan sebagai pemimpin wanita di surganya Allah Subhanahu wa taala, atau pemimpin wanita yang berada di antara orang-orang beriman?" Fadahikat, maka Sayyidina Fatimah tertawa mendengar pujian dari ayahnya tercinta, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Apakah kau tidak ridha wahai Fatimah menjadi pemimpin wanita di surga, pemimpin para wanita orang-orang yang beriman dari zaman Nabi Adam sampai yaumul qiyamah? Pemimpinnya adalah Fatimah Zahra Al-Batul, putri tercinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam." Maka dari itu ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasul bersabda, "Fatimatu sayyidatun nisa'i ahlil jannah." Fatimah adalah pemimpin wanita-wanita penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Fatimah adalah keluarga Nabi Muhammad yang paling cepat menyusul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikisahkan ketika mendekati kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul membisikkan kepada Fatimah suatu bisikan tentang kabar akan kematiannya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah membisikkan itu mendapati Sayyidina Fatimah menangis. Ketika Sayyidina Fatimah menangis mengetahui ayahnya sebentar lagi akan wafat, maka Rasul membisikkan kedua kali kepada Fatimah. Lalu Sayyidina Fatimah tersenyum. Bisikan kedua itu Rasulullah menggambarkan, "Kau adalah keluargaku yang paling cepat menyusulku setelah kematianku." Dari hal inilah didapati bahwasanya Sayyidina Fatimah wafat 6 bulan setelah kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan disolatkan di malam hari, dikuburkan di malam hari. Yang mensolatinya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan Sayyidina Abbas bin Abi Thalib, dan mereka jugalah yang turun ke liang lahat menguburkan. Itu sesuai dengan permintaan Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batul, agar jasadnya yang telah berubah menjadi jenazah tidak disaksikan oleh laki-laki yang bukan mahramnya. Beliau mengharapkan itu, maka terjadilah salat jenazah kepada Sayyidina Fatimah dan pemakamannya dilakukan di malam hari. Itulah keistimewaan dari sebagian kecil, keistimewaan yang luar biasa pada diri Sayyidina Fatimah, hingga Rasul bersabda, "Fatimatu bid'atum minni." Fatimah adalah bagian dariku. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti aku. Siapa yang menyenangkan Fatimah berarti menyenangkan aku. Karena sesungguhnya nasab dan keturunan serta periparan akan terputus pada hari kiamat, kecuali nasabku, kecuali keturunanku, kecuali periparanku. Hadis ini yang kita pelajari dari hadis 38, pertama Rasulullah mengkabarkan
tentang derajatnya Fatimah di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengkabarkan, menyakiti aku orang-orang yang menyakiti Fatimah, dan menyenangkan aku orang-orang yang menyenangkan Fatimah. Kita diberikan kabar gembira sekaligus peringatan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyenangkan Fatimah berarti menyenangkan Nabi Muhammad. Yang membuat sedih Fatimah berarti membuat sedih Nabi Muhammad. Yang menyakiti Sayyidah Fatimah berarti membuat sakit Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menegaskan, sesungguhnya nasab keturunan, nasab periparan akan terputus pada hari kiamat kecuali nasabku dan keturunanku serta periparanku. Ini hadis menekankan bahwasanya keturunan Sayyidah Fatimah bersambung pada hari kiamat. Maka siapapun juga yang menyenangkan keturunan Fatimah, maka dia telah menyenangkan Nabi Muhammad. Yang menyakiti keturunan Fatimah berarti dia telah menyakiti hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Poin dari hadis ini, satu, menjelaskan kepada kita tentang fadilah al-fadlu, keutamaan daripada Sayyidina Fatimah Zahra al-Batul di sisi kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu poin yang kedua, at-tahrim, adanya keharaman terhadap mengganggu dan menyakiti Sayyidina Fatimah juga kepada keturunannya. Dan poin yang ketiga, bahwasanya info tidak ada nasab, keturunan dan periparan yang bersambung sampai hari kiamat kecuali hanya nasab dari keturunan dan periparan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga hadis ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar ya hadis